Max menatap diam-diam ke arah pria yang berlutut di hadapan kaisar. Dia adalah Count Pirex, komandan pengawal kerajaan. Sebagai pelayan setia kaisar, bangsawan itu terkenal karena kesetiaannya yang mutlak, yang bersedia melakukan apapun demi tuannya. Cara para mata-mata mengayunkan pedang mereka kemarin sangat mirip dengan cara pria itu bertarung. Tadi malam, setelah gurunya pergi, Max telah menyingkirkan mereka yang berkeliaran di sekitar kediaman Sang Duk, menyisakan satu orang untuk diinterogasi. "Kau tanya mengapa kami melakukan ini?" "Ya, satu hal yang bisa kukatakan adalah jika aku tidak kembali ke istana, tuanku akan semakin berusaha menekan Sang Duk." Tawanan itu justru mengancam Max daripada mengungkapkan kebenaran. Meski begitu, kata-kata itu memberi Max petunjuk. Hanya ada segelintir orang di kekaisaran yang cukup berani untuk menekan Duke Floyen, dan yang paling berpengaruh di antara mereka adalah Max menatap ayahnya yang sedang menatapnya dari singgasana. "Aku lihat kau tidak mengenakan zirahmu hari ini. Ada sesuatu yang terjadi?" Kaisar bertanya. Sambil menyeringai, Max menjawab, "Oh, aku sedang memeriksanya untuk mengetahui apakah ada kerusakan." "Sayang sekali. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikannya?" "Sekitar 3 hari kurasa." Sambil menyipitkan matanya, sang kaisar mengamati putranya. Sungguh aneh membayangkan bahwa ia akan berjalan-jalan dengan wajah terbuka selama 3 hari penuh. Banyak yang berpendapat bahwa sang pangeran hanya mewarisi warna rambut dan matanya dari kaisar, sementara ketampanannya berasal dari mendiang permaisuri. Namun bagi kaisar sendiri, ia percaya bahwa pesona putranya sepenuhnya berasal dari dirinya. Jika bendahara agung di sebelahnya bisa membaca pikiran kaisar, dia pasti sudah menghela nafas dan menggelengkan kepala. Bagaimanapun, hal itu mustahil dan kaisar larut dalam pemikirannya. Akan merepotkan jika wajah itu menarik perhatian seorang wanita dari keluarga berpengaruh. Kaisar berniat mempertahankan tahtanya selama beberapa dekade ke depan, yang berarti ia tidak bisa membiarkan putranya semakin berkuasa. Bagaimanapun, tidak ada jaminan bahwa Max akan tetap bersikap tenang jika penyerahan tahta terus ditunda selama bertahun-tahun. Kaum moderat pasti akan mendesaknya untuk menikah. Jadi aku hanya perlu mencarikannya seorang gadis dari keluarga yang tidak dikenal. Setelah mengambil keputusan, kaisar tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, saat pesta perayaan kemenangan itu, ada apa? Apa ada seseorang yang menarik perhatianmu?" Saat Max hendak menyangkal, Jubilian muncul di benaknya. Jubilian lebih dari sekedar menarik perhatiannya. Yang dikhawatirkan Max adalah Jubilian tidak tertarik padanya. Rasa pahit memenuhi mulutnya. Sejujurnya, Max ingin memaksakan perjodohan yang disalahpahami Jubilian. Namun, jika aku melakukan itu, dia akan membenciku. Dia ingin memenangkan hatinya. Karena itulah, dia memutuskan tidak akan melakukan apapun yang mungkin membuatnya dibenci. Dengan pikiran-pikiran ini, Max menjawab, "Tidak secara khusus." Melihat putranya yang memberikan jawaban yang menyenangkan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang kaisar tersenyum puas. "Begitu ya, aku juga setuju bahwa tidak ada salahnya mengambil waktu. Toh, kau juga masih muda." Max menyeringai. Masih muda? Dia tidak terkejut dengan omong kosong yang baru saja diucapkan ayahnya. Dia sudah berusia 22 tahun, yang berarti di kekaisaran ini adalah usia terbaik untuk menikah. Biasanya orang tua dari keluarga bangsawan akan mencarikan jodoh untuk anak-anak mereka bahkan sebelum upacara kedewasaan mereka. Kaisar yang menunjukkan reaksi seperti itu berarti ia mencoba menunda pernikahan, atau lebih tepatnya menghalangi Max untuk mendapatkan kekuasaan. Motivasi ayahnya begitu jelas seperti kaca. Menyadari hal ini, Max pun berpura-pura menjadi anak yang kekanak-kanakan. "Aku setuju, aku ingin hidup bebas untuk saat ini."
Mendengar jawaban yang diinginkannya, sang kaisar kembali tersenyum. Berkat sang permaisuri, ia mampu membangun dan mempertahankan kekuasaannya tanpa diancam oleh Max. Satu-satunya hal yang harus ia lakukan sekarang adalah bersikap seolah-olah ia akhirnya akan menyerahkan tahta kepada salah satu dari mereka. Bagus, teruslah hidup bebas seperti itu, pikir sang kaisar. Aku akan membiarkanmu tetap hidup selama kau hanya menjadi boneka di bawah kekuasaanku. Ngomong-ngomong, upacara kedewasaan Beatrice sudah dekat kan? Kata Max. Kaisar yang awalnya hendak mengiyakan tanpa banyak berpikir, mulai merancang skema lain. Dia menyadari bahwa dirinya bisa mendapatkan banyak keuntungan dari gadis itu. Meskipun tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti putranya, yang merupakan pendekar pedang hebat sekaligus ancaman, putrinya tetap memiliki nilai tersendiri. Kaisar pun memutuskan untuk menikahkan putrinya demi hubungan yang menguntungkan dengan kerajaan lain, seperti aliansi. Lagon adalah pilihan yang tepat. Dia memang sudah lama memikirkan cara untuk membangun hubungan yang baik dengan kerajaan itu. Akan menjadi keuntungan besar jika dia bisa menjadikan raja baru mereka sebagai menantunya. Setelah menemukan solusi untuk masalah ini, Kaisar tertawa puas. Benar, upacara kedewasaannya sudah dekat. Masih sekitar seminggu lagi bukan? Tepatnya 9 hari. Max mengkoreksi dan sang kaisar mengangguk setuju. Ya, karena ini adalah perayaan besar, aku ingin mengundang tamu dari luar kerajaan juga. Semakin ramai, semakin meriah bukan? Katanya dengan santai, lalu memanggil. Grand Chamberlain? Ya, yang mulia. Apakah kamu sudah mengirim undangan ke Legon? Iya, undangan telah dikirim ke semua negara tetangga, termasuk Legon. Puas dengan jawaban ajudannya, Kaisar berkata, kita harus memperlakukan utusan mereka dengan sangat hormat, mengingat kita sedang membangun hubungan baru dengan mereka. Saya akan mengingatnya dan menyampaikan perintah ini kepada para pelayan yang mulia. Sementara itu, Max, yang wajahnya kini terlihat jelas tanpa helm, berusaha keras menahan ekspresinya. Hampir saja dia tertawa. Seperti yang sudah dia duga, Kaisar pada akhirnya akan membahas pernikahan Beatrice dengan permaisuri dan mengusulkan agar sang putri menikah dengan Raja Legon. Jika itu terjadi, permaisuri pasti akan menentangnya habis-habisan. Bagaimanapun juga, permaisuri telah lama berusaha mendidik putrinya agar bisa naik tahta. Jika Beatrice kehilangan hak suksesi, semua rencana itu akan sia-sia. Dalam kekaisaran ini, seorang wanita diperbolehkan mewariskan hak suksesi kepada anak-anaknya, asalkan dia adalah anggota keluarga kerajaan langsung. Namun jika dia menikah dengan penguasa negara asing, hak istimewa itu akan dicabut darinya. Dengan demikian, kaisar dan permaisuri akan sibuk bertengkar untuk sementara waktu. Dan itu berarti mereka tidak akan punya waktu untuk mengusik Jubelian. Bagi Max, tidak masalah jika mereka ingin menyerang Sangduk. Namun jika Jubelian sampai terseret ke dalam masalah ini, dia tidak akan membiarkan siapapun lolos. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena aku bangun terlalu pagi, aku bahkan tidak percaya jika hari masih menunjukkan pukul 2 siang. Bagaimana mungkin sehari bisa begitu panjang? Aku sedang meratapi hal itu ketika ayahku berbicara. Kami sedang minum teh. Upacara kedewasaan putri sudah dekat. Upacara kedewasaan putri kerajaan, sebuah acara besar yang berusaha keras aku hindari setelah mendapatkan kembali ingatanku tentang kehidupanku sebelumnya, sudah semakin dekat. Namun demikian, pikiranku tetap tenang. Meskipun aku telah menjadi musuh keluarga Marquis, itu justru menjadi hal yang baik bagi sang putri, karena aku tidak akan menjadi penghalang baginya. Selain itu, aku sudah mengumpulkan cukup uang. Aku melirik ayahku tanpa memberikan jawaban. Saat tatapan kami bertemu, dia bertanya, apakah kau sudah memesan gaun? Iya, sudah. Aku telah belajar dari pengalaman di perjamuan kemenangan bahwa yang terbaik adalah tetap diam
dan tidak menarik perhatian di istana. Tempat itu seperti hutan yang dipenuhi binatang buas. Karena itu, aku kembali memilih warna gaun yang tidak mencolok. Untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya, aku juga meminta penjahit agar tidak menambahkan hiasan berkilauan. Semua persiapan telah selesai dan menurutku semuanya sudah sempurna. Sambil menyandarkan daguku di tangan, aku menatap ayahku. Saat itulah aku menyadari bahwa kali ini aku juga akan memasuki perjamuan bersamanya. Hubungan kami telah mengalami banyak perubahan seiring waktu. Dahulu, aku bahkan tidak bisa membayangkan berjalan memasuki aula dengan menggandeng tangan ayahku. Aku menyesap tehku. Entah kenapa, hari ini aromanya terasa lebih harum dengan sentuhan akhir yang lebih manis. Seperti dugaanku, teh beraroma memang yang terbaik. Saat aku sedang menikmati minumanku, tiba-tiba ayah bertanya, "Apa pendapatmu tentang putra mahkota?" Pertanyaannya langsung mengusik ketenanganku. Dampaknya begitu besar hingga aku nyaris menyemburkan teh yang baru saja kuminum. Aku dengan susah payah menelan cairan panas itu, tetapi sebagian masuk ke jalur yang salah dan membuatku terbatuk-batuk tanpa henti. "Jubel, kau baik-baik saja?" "Iya, aku hendak menjawab, tetapi kemudian terdiam. Jubel? Apakah dia baru saja memanggilku dengan nama panggilan itu? Aku pernah mendengarnya dari Derek, karena dialah yang sering menceritakan tentang mendiang ibuku. Bahwa ibu dulu memanggilku dengan nama itu. Namun ini terasa asing, karena ayah tidak pernah menyebutku begitu sebelumnya. Mungkin aku hanya berhalusinasi." Aku pun menundukkan kepala karena malu, tapi ayah tetap menatapku dengan penuh perhatian. "Jubel, kenapa kau diam saja? Apa tenggorokanmu sakit?" Tidak, hanya saja aku sudah cukup terkejut karena dia tiba-tiba bertanya tentang pendapatku soal putra mahkota. Tetapi kini dia semakin membuatku bingung dengan cara memanggilku seperti itu. Bagaimanapun, aku menyembunyikan keterkejutanku dan mengalihkan pembicaraan. "Aku tidak tahu kenapa batuk tiba-tiba muncul. Mungkin karena perubahan musim. Akhir-akhir ini udaranya agak dingin." "Panggilkan Allen," perintah ayah pada pelayan di sampingnya. Bahkan sebelum aku selesai berbicara. Sekali lagi, aku dibuat terkejut oleh sikapnya yang sangat protektif. Aku hanya mengatakan bahwa cuaca sedikit lebih dingin. Saat itu juga, dia mengulurkan tangannya ke arahku. "Ayo, aku akan membantumu naik ke kamar." Aku mendesah malu karena dia memperlakukanku seperti pasien yang sedang sakit parah. Lalu ayah meletakkan tangannya di dahiku. "Sepertinya kau tidak demam." Aku tidak tahu kenapa, tetapi ekspresi dan suaranya terdengar cemas. "Aku baik-baik saja," jawabku singkat, lalu menerima uluran tangannya. Saat kehangatan tangannya meresap ke dalam telapak tanganku, aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku selalu menyangkalnya, tetapi di lubuk hatiku, aku menginginkan perhatiannya. Dan aku bahagia setiap kali dia menunjukkan bahwa dia peduli padaku. Saat kehangatan itu menyebar, keraguan mulai muncul di benakku. Apakah ini benar-benar novel yang kubaca di kehidupan sebelumnya? Seharusnya aku telah diasingkan dan menderita dalam kesepian. Namun orang-orang di sekitarku, termasuk ayah, memperlakukan aku dengan cara yang berbeda dari harapanku. Bahkan ada seseorang yang menyatakan perasaan pada aku. Senyum pahit pun menghiasi wajahku. Semua ini tidak mengubah kenyataan bahwa di masa lalu ayah telah meninggalkanku. Aku perlahan menarik tanganku dari genggamannya. "Jubelian?" Aku tersenyum saat ayah memanggilku. Yang tersisa sekarang hanyalah bertahan di upacara kedewasaan sang putri. Jika tidak ada yang terjadi saat itu, aku tidak apa-apa. Aku meyakinkannya. Setelah itu, aku bisa mulai hidup tanpa terikat oleh masa depan mengerikan yang ada dalam ingatanku. Beatrice menghela nafas pelan. Dia masih ingat pertengkarannya dengan ibunya soal pasangan untuk upacara kedewasaan. "Bukankah aku sudah bilang untuk memilih putra sulung Marquis Hessen?
Kau tahu betapa langkanya pria dengan keterampilan pedang dan status seperti dia? Biasanya, Beatrice akan mengikuti perintah ibunya tanpa banyak pertanyaan. Tapi kali ini, dia punya alasan kuat untuk menolak. Lebih baik aku berdiri sendirian daripada berpasangan dengan seseorang yang pernah berkencan dengan Jubilian. Dia meneguk tehnya perlahan, menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum sopan. Ayahnya memperhatikannya dengan mata penuh perhitungan. Belum memutuskan ya? Gumam sang kaisar sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Beatrice mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau aku yang memilihkannya untukmu? Jantung Beatrice berdegup kencang. Dia tahu bahwa pilihan ayahnya tidak akan pernah sembarangan. Pasti ada maksud tertentu di baliknya. Meskipun ia melanggar perintah ibunya, Beatrice tidak ingin menghina Jubilian. Oleh karena itu, ia tetap teguh pada pendiriannya. Bagaimana reaksinya ketika tahu bahwa aku adalah putri kerajaan? Beatrice bertanya-tanya dengan senyum tipis. Aku setuju bahwa tidak ada pria di kekaisaran ini yang cukup pantas menjadi pasanganmu, ujar kaisar dengan nada bercanda. Beatrice pun mengangkat ujung bibirnya. Ia terkejut menyadari bahwa ayahnya memiliki sisi seperti ini. Ini adalah pertama kalinya ia melihat sang ayah bersikap hangat padanya. Hingga kini, kaisar selalu bersikap dingin dan tidak pernah benar-benar peduli pada anak-anaknya. Mungkin karena diabaikan begitu lama, perhatian sekecil apapun terasa begitu berarti bagi Beatrice. Akan lebih baik jika aku bisa memasuki aula perjamuan bersama ayah. Tapi apakah dia akan setuju? Saat itu juga, kaisar tersenyum ramah dan berkata, sebenarnya aku berpikir untuk mencarikan pasangan untukmu. Ucapan ayahnya bertentangan dengan harapannya. Menekan rasa kecewanya, Beatrice tersenyum. Oh, tentu saja. Mendengar jawaban lembut putrinya, kaisar mengusulkan dengan senyum puas. Bagaimana dengan raja baru dari Lagon? Kudengar dia pria yang tampan. Ekspresi Beatrice langsung mengeras. Ayahnya ingin menjodohkannya dengan pria yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Ketika Beatrice tetap diam, kaisar sedikit mengernyit. Ia tahu bahwa permaisuri pasti akan mengabaikan dan mengalihkan pembicaraan jika ia membahas masalah ini dengannya. Itulah sebabnya ia memanggil Beatrice terlebih dulu agar ia bisa membujuknya. Namun karena Beatrice terus terdiam, suasana hati kaisar pun mulai memburuk. Apa ini? Apakah dia menentangku? Tatapannya berubah tajam ke arah Beatrice yang hendak membuka mulutnya tetapi kembali menutupnya. Beatrice ingin menolak, tetapi ia sudah bisa menebak niat ayahnya. Lagon telah menimbulkan masalah di perbatasan selatan selama bertahun-tahun. Jelas bahwa sang kaisar ingin menggunakan perjamuan ini untuk membangun hubungan baik dengan negara tersebut. Namun, acara ini bukan sekedar perjamuan biasa. Ini adalah upacara kedewasaannya dan debutnya di dunia sosial. Beatrice tidak ingin menghabiskan momen penting itu dengan berpura-pura ramah pada pria yang 10 tahun lebih tua darinya. Selain itu, ia pernah mendengar bahwa budaya Lagon sangat berbeda dan kebanyakan pria di sana adalah hidung belang. Ayah yang normal tidak akan membiarkan putrinya mendekati pria seperti itu. Tetapi tampaknya sang kaisar tidak peduli padanya atau upacara kedewasaannya. Beatrice sudah menyadari hal ini sejak lama, tetapi percakapan ini semakin menegaskannya dengan kejam. Air mata panas mulai menggenang di matanya. Rasa sakit itu begitu menusuk hingga ia ingin menangis. Namun ia menahan emosinya. Ia tahu bagaimana reaksi ayahnya jika ia menunjukkan kesedihannya. Maka ia memilih untuk menjawab dengan tenang. Maaf, tetapi sebenarnya aku sudah memiliki seseorang dalam pikiran. Siapa? Kaisar bertanya, berpikir bahwa jika orang yang disebut Beatrice bukan siapa-siapa, ia tetap akan memaksanya berpasangan dengan Raja Lagon. Menatap ayahnya secara langsung, Beatrice merasa terbebani. Kata-katanya tadi keluar secara spontan, dan kini ia tidak tahu harus menjawab apa. Kenyataannya, ia tidak memiliki siapapun dalam pikirannya. Jika ia menyebutkan nama sembarangan, ia tetap akan dipaksa masuk ke aula bersama Raja Lagon
dan membuat suasana hati ayahnya akan semakin buruk. Aku tidak mau bergandengan tangan dengan pria yang suka merayu banyak wanita dan usianya 10 tahun lebih tua dariku. Apalagi berdansa dengannya untuk pertama kalinya. Aku juga tidak mau berusaha mengambil hatinya. Diliputi perasaan buruk, Beatrice menutup matanya rapat-rapat. Lalu seseorang terlintas di benaknya. Bahkan ayahnya tidak akan bisa menolak orang ini. Aku akan pergi bersama kakakku.